ngapain ke sana? Ya saya mencoba hidup baru lah dengan segala cara. Enggak usah, udah. Nanti tahun depan kan masih bisa masuk lagi ke dokteran gitu. Tapi ya saya udah merasa gagal sekali. Ya udah, karena nggak diizinkan, ya bahasa Perancisnya minggat gitu. Bahasa Perancisnya, ternyata minggat tuh bahasa Perancis bunda-bunda ya. Halo, selamat datang Bunda di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, salah satu tokoh nasional pemerhati anak. Bunda tebak siapa? Pakai kacamata, rambutnya berponi, gini ya. Sering dibilang rambutnya itu palsu, bener gak sih? Kita langsung tanya aja ya sama orangnya. Selamat datang Kak Seto. Iya, terima kasih Mbak Agni. Ya, sekarang bukan Kak tapi Kek Seto. Oke, kita harus koreksi sekarang Kek Seto ya. Karena udah punya cucu berapa Kak Seto sekarang? Mau 4, sudah 3, hampir 4 sudah ya. 3. Ini salah satu kakek-kakek idaman kayaknya untuk cucunya nih di Indonesia. Cerita apa nih yang paling menarik ketika Kak Seto ini sebagai kakek untuk cucu-cucunya? Ya, akhirnya sering cucu tuh lebih dekat ke kakeknya daripada ke ayah bundanya. Waduh, ini kayaknya ayah bundanya iri sama kakeknya. Iya. Lebih dekat gitu ya. Iya. Permainan apa aja yang paling sering dimainkan gitu untuk cucu-cucu Kek Seto ini? Iya, kadang-kadang cerdas tangkas, mungkin semacam berpacu dalam melodi menebak lagu-lagu anak-anak ya. Kadang-kadang juga bermain permainan tradisional, lompat tali, kemudian gobak sodor ya, main kuda lumping dan sebagainya. Jadi supaya anak-anak juga mengenal permainan-permainan rakyat atau permainan tradisional zaman dulu, tetapi juga tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang terbaru begitu. Betul. Bicara anak-anak gitu ya, anak kecil atau masa kecil nih, mungkin kita sedikit flashback ya, Kek Seto. Kak Seto atau Kak Seto nggak apa-apa ya, agak kelibet kayaknya. Boleh. Okay. Iya. Kak Seto nih, aku pernah baca di salah satu buku, judulnya 40 tahun Kak Seto berkarya untuk anak Indonesia. Nah, yang paling diingat adalah ketika Kak Seto akhirnya fokus untuk anak-anak Indonesia gitu ya, mengabdi untuk anak-anak Indonesia. Nah, sebenarnya ada nggak sih alasan kuat untuk akhirnya memutuskan yaudah aku mau fokus gitu untuk memperhatikan anak-anak di Indonesia? Iya, pertama karena saya memiliki masa kanak-kanak yang sangat indah. Karena saya merasa bahwa saya dulu waktu kecil itu bandel. Ya, saya bahkan belum pernah melihat anak zaman now yang lebih bandel dari saya waktu dulu saya kecil. Wow, gitu. Bandelnya tak terkalahkan nih kayaknya. Iya, artinya dari kecil nggak bisa diem, lompat sana, lompat sini. Umur 4 tahun sering naik ke atas genting, naik ke pohon. Nah, suatu saat jatuh, kepala di bawah, bocor, dijahit. Nah, akhirnya ya sampai sekarang supaya tidak kelihatan jahitannya, makanya rambutnya dibikin poni terus untuk menutupi jahitannya. Gitu. Jadi seperti itu ya kisah di balik model rambutnya Kak Seto. Yang disebut poni anti badai. Poni anti badai. Iya, jadi saya merasa bahwa saya tidak dibilang nakal, tapi akhirnya energi yang berlebihan tadi itu disalurkan oleh ayah dan ibu saya. Gitu. Jadi misalnya sering teriak-teriak misalnya begitu. Nah, boleh kamu teriak tapi dengan nada yang indah. Jadi misalnya kalau nyanyi lagu burung kutilang, nah lepaskan li gitu. Jadi lepas tersalurkan teriaknya, tetapi tidak memaki, tidak bikin berisik, tapi justru menjadi sesuatu yang indah. Gitu, senang coret-coret misalnya, dia bilang jangan coret-coret, jangan bandel, tapi kamu senang coret-coret berarti kamu senang gambar. Yuk ini sekarang gambarnya supaya bisa disimpan ini di kertas, diberi kertas yang lebar, coret-coret di situ, lama-lama ya senang menggambar
begitu. Jadi intinya itu tadi, jangan selalu anak dibilang nakal gitu. Jadi akhirnya akan terbangun konsep diri yang negatif pada anak itu. Wah, nakal berarti jahat, berarti ya seolah-olah tidak punya masa depan dan sebagainya. Saya juga suka nendang-nendang misalnya. Nah akhirnya, daripada kamu nendang-nendang pintu, nanti pintunya rusak, kamu sakit. Boleh nendang bola deh. Nah akhirnya saya senang main bola. Bahkan dulu yang terkenal sebagai back yang paling ampuh. Kalau saya sebagai back berdua dengan saudara kembar saya, rasanya nggak pernah ada gol yang masuk. Keren banget. Semacam gitu. Kembaran Kak Seto ini Kak Kresto betul ya? Kresno, ya. Oke. Kak Seto ini berapa bersaudara sih? Sebetulnya 4 bersaudara. Sebetulnya 4. Ya, laki semua. Mm-hmm. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 4 itu diberi nama oleh nenek saya waktu itu. Satunya Ma'ruf Budiarjo, yang nomor 1 yang paling bungsu Arif Budiman. Nah, sementara kami berdua waktu itu tidak diketahui bahwa akan lahir kembar. Waktu lahir kembar, lalu dokternya yang mau nolong itu mengatakan, ya sudah, saya yang memberi nama gitu. Nah, saya waktu itu agak putih, yang saudara kembar saya agak hitam, kemerahan ya. Tadi wah, kalau merah ini nanti lebih ke arah hitam, ini putih. Nah, bahasa Jawa tuh putih itu Seto, hitam tuh Kresno. Nah, sampai di akte kelahiran namanya ya saya 4 huruf itu aja, SETO, udah gitu. Nah, waktu sekolah, wah kok terlalu pendek namanya. Akhirnya ya sudah panjang, diberi tambahan, ayah saya namanya Mulyadi, ya sudah Seto, anaknya Mulyadi, ya jadi Seto Mulyadi. Jadi gitu. Seto Mulyadi. Yeah. Kresno juga begitu, jadi Kresno Mulyadi gitu. Tadi kalau dengar cerita Kak Seto ini masa kecilnya itu sangat bahagia sekali. Tapi pasti ada sedihnya kali Kak, ada nggak? Ya sedihnya misalnya juga waktu kehilangan adik saya yang keempat itu. Jadi waktu itu saya kebetulan kena malaria berdua, itu kami dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit di kota Klaten tempat kelahiran kami. Nah akhirnya dia tidak tertolong, adik saya meninggal, sayanya alhamdulillah selamat dan sembuh gitu. Nah pengalaman masa kanak-kanak yang indah, kemudian juga kerinduan pada adik yang akhirnya membuat saya menyukai juga anak-anak kecil sejak kecil dulu. Jadi kalau ada anak tetangga, saya suka mendongeng, menghibur mereka. Lalu kalau lebaran kumpul saudara-saudara sepupu ya, yang sebagian lebih banyak yang lebih junior. Nah, saya juga senang mendongeng untuk mereka begitu. Nah, akhirnya terus sampai terbawa sampai remaja, sampai ya dewasa. Sebagai balas budi kepada lingkungan yang membuat saya bahagia, maka saya juga harus membahagiakan anak-anak sehingga mereka sama perasaan seperti saya bahwa masa kanak-kanak itu indah begitu. Hingga kampanye jangan sampai ada kekerasan terhadap anak, penelantaran dan ya eksploitasi dan sebagainya. Akhirnya sampai ya melahirkan saya membangun waktu itu namanya Komnas Perlindungan Anak, sekarang diubah menjadi Lembaga Perlindungan Anak, dan terus mengabdi untuk kebahagiaan anak-anak Indonesia. Gitu. Menarik nih, terkait dengan kebahagiaan anak-anak gitu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk orang tua gitu ya, agar bisa membahagiakan anak-anak? Kadang kan kita sering mendengar banyak kasus ya Kak, bahwa anak sering misalnya dipukulin sama orang tuanya gitu. Nah sebenarnya apa sih yang perlu dipahami untuk orang tua untuk membahagiakan anaknya ini supaya masa kecilnya bahagia? Ya, intinya anak-anak adalah ibarat aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Keluarga. Mungkin ya anak Indonesia di Taman Sari Indonesia. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga, ada bunga kembang sepatu. Kalau ditanya mana yang paling indah, Bu Kasur kan dalam lagunya, mawar, melati, semuanya indah. Jadi ada anak yang mungkin pinter matematika, mungkin pinter biologi, fisika,
Tapi ada yang mungkin nggak pintar matematika tapi pintar nyanyi, pintar menari, pintar menggambar, pintar main musik dan sebagainya. Maka hargailah setiap anak, bahwa setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Unik, Gitu. otentik dan tidak terbandingkan. Iya, ibaratnya kan orang jenius kan bisa Albert Einstein, tapi bisa Pablo Picasso, bisa Maradona atau Ronaldo, bisa Michael Jackson. Ditanya mana yang paling cerdas, semuanya hebat gitu. Jadi jangan pernah ada diskriminasi terhadap anak. Bahwa semua anak ya hebat, mau sekarang jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi lawyer, mau menjadi penyiar, menjadi wartawan, mau menjadi YouTuber, semuanya hebat gitu. Iya benar-benar, karena sekarang juga banyak anak-anak ya Kak Seto, kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, jadinya YouTuber, ya. jadi TikToker gitu. Dan orang tuanya kebanyakan jangan jadi dokter aja, jadi guru aja. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya Kak ya. Iya, artinya bahwa semua pada dasarnya baik. Yang paling penting adalah ya fokus di bidangnya dan jadilah yang terbaik di bidangnya, begitu. Seperti Kak Seto ini gitu, yang tadinya cita-citanya jadi dokter, benar Iya, Kak Seto? betul. Akhirnya jadi psikolog anak, bener ya Kak ya? Betul ya, waktu itu memang sempat ada salah persepsi mengenai cita-cita. Waktu itu kalau sukses itu hanya 2, dokter atau insinyur. Nah, gara-gara saya gagal masuk kedokteran, saya sampai 4 fakultas kedokteran negeri. UI, UNER, Erlangga. kemudian Erlangga, kemudian UGM dan Undip di Semarang. Saya 4-empatnya gagal. Tahun berikutnya coba lagi, gagal lagi. Ya gara-gara itu sampai akhirnya saya kabur dari rumah karena malu. Ngerasain 7 bulan jadi gelandangan, pemulung, kuli pasar, tukang batu. Terus jadi office boy, akhirnya bisa jadi ART, asisten rumah tangga 7 tahun. Gitu. Tapi akhirnya saya bisa masuk kuliah walaupun ganti bukan dokter tapi psikolog tadi. Ganti masuk psikolog, jurusan. ganti jurusan ya. Dan itu juga atas saran dari Pak Kasur, tokoh yang kemudian juga makin memantapkan saya untuk mengabdi di dunia anak-anak sampai saat ini gitu. Di Kak Seto ini salah satu asistennya Pak Kasur pada saat iya, itu betul, gitu ya. Betul. Mulai dari di taman apa ya Kak namanya? Taman Situ Lembang. Taman Situ Lembang. Kemudian akhirnya diajak Pak Kasur menjadi pengisi acara ya di TVRI, kalau nggak salah, bener nggak sih Kak? Iya, artinya sering membantu Ibu Kasur waktu itu. Istrinya Pak Kasur itu Ibu Kasur, nah saya Pak Guling saya. Oh salah, atau Pak Bantal ya. Tapi saya juga bertanya-tanya sih, kalau waktu kecil nyanyi lagu-lagu anak-anak, lihat kebunku gitu kan ya. Terus ditanya sama orang tua, ini pencipta lagunya siapa gitu ya. Namanya Pak Kasur, Bu Kasur. Kenapa Kasur namanya? Itu ada cerita nggak sih Kak Seto nih? Karena kan Kak Seto lebih mengenal mereka berdua gitu kan ya. Sebetulnya namanya Suryono. Beliau itu namanya Suryono. Nah, waktu itu biasa dipanggil Kak Sur. Gitu. Kak Sur. Lama-lama udah makin senior tuh. Ya udah Kasur aja deh. Gitu. Jadi akhirnya Pak Kasur. Kalau saya Kak Set jadi Pak Kaset jadinya. Tapi kalau udah tua jadi Pak Keset dong. Waduh. Bener juga sih, aduh gimana nih. Oh jadi seperti itu ya bunda-bunda. Mungkin bunda-bunda yang dulu sering dengar cerita, sering dengar lagu-lagu anak semasa kecil gitu. Yang penciptanya adalah Pak Kasur, Bu Kasur juga. Nah ternyata nama panjangnya adalah Suryono. Nah itu adalah panggilan. Nama panggilan atau nama populer ya. Nama populer seperti Kak Seto ini, padahal sebenarnya Kakek Seto. Betul ya? Asal bukan kaset dan keset ya. Tetap harus tetap konsisten kalau nama populernya Kak Seto adalah Kak Seto. Jangan kaset atau keset. Betul. Oke. Nah, bicara masa mudanya Kak Seto nih ya. Aku juga ingat pernah baca bahwa Kak Seto ini pernah menjadi rival dari kembarannya gitu ya, atau Kak Kresno. Itu ceritanya gimana sih? Ya, makanya biasanya anak-anak kembar kan
saling memotivasi begitu. Nah, kemudian juga saling berkompetisi begitu. Jadi misalnya kalau main pingpong misalnya gitu ya, ada saat-saatnya ya beradu. Nah, tapi waktu itu saya yang sering menang, sehingga saya waktu kelas 5 SD sudah jadi juara umum di Kota Klaten untuk pingpong. Iya. Dia mungkin nomor 2 atau nomor 3 gitu. Tapi di bidang lain dia lebih unggul gitu kan. Nah, pada waktu sudah SMA sama-sama berambisi jadi ketua kelas. Kita satu kelas terus waktu itu. Akhirnya terpilih saya yang ketua kelas. Wah, dia nggak terima karena kelas 1 ada kelas 1A, B, C misalnya. Dia pindah kelas kemudian supaya jadi ketua kelas di kelas yang lain. Udah. Kelas 2 SMA kita berambisi jadi ketua OSIS. Wow. Betul. Akhirnya saya yang kebetulan menang. Saya terpilih. Wah, masuk dia pindah sekolah kan susah jawaban itu. Akhirnya kita bilang, yuk kita damai kali ini. Biar saya ketua, kamu sekretaris OSIS. Kayaknya oke, bisa kompak begitu. Nah, demikian juga kita berambisi, yuk siapa yang paling sukses masuk kedokteran waktu itu. Nah, akhirnya dia berhasil, saya gagal kan. Nah, biasanya kalau kembar kadang-kadang lingkungan yang mungkin tanpa sadar menghakimi, membedakan, wah kamu kenapa kok gagal, kenapa ini, tanpa sadar dibanding-bandingkan. Nah, waktu remaja kan masa yang sangat sensitif kan. Saya nggak bisa begitu, ya sudah. Akhirnya saya kerja sama Kresno juga, dia bilang udah, saya kabur saja ya, jangan bilang ibu ya, tapi saya tinggalin surat yang panjang. Saya baca suratnya. Dan itu sangat sedih ya, maksudnya sebagai anak yang galau ya Kak Seto ya, maksudnya melihat kakak-kakak sudah bersekolah, ya sekolah tinggi, sedang Kak Seto masih bingung, betul ya Kak ya? Iya, saya pengangguran di rumah, akhirnya yang nomor 1 waktu itu masuk akabri kan. Jadi kalau kumpul dengan jaket akabri yang gagah, sementara Kresno pulang-pulang kadang-kadang pakai jaket alma mater gitu. Saya di rumah yang melayani, yang nyuci, ya segala macam gitu. Akhirnya wah, rasanya menderita sekali ya. Juga ingin sebenarnya ya. Iya betul. Jadi saya juga ingin dihargai. Akhirnya saya minta izin, Bu, saya boleh ke Jakarta gitu. Ngapain ke sana? Ya saya mencoba hidup baru lah dengan segala cara. Enggak usah, udah. Nanti tahun depan kan masih bisa masuk lagi kedokteran gitu. Tapi ya saya udah merasa gagal sekali. Ya udah, karena nggak diizinkan, ya bahasa Perancisnya minggat gitu. Bahasa Perancisnya, ternyata minggat tuh bahasa Perancis, bunda-bunda ya. Saya baru tahu nih. Iya, ya sudah. Jadi kabur pagi-pagi, saya ke Klaten dulu, itu dari Surabaya, kami sudah pindah Surabaya. Saya ke Klaten untuk pamit eyang kakung dan eyang putri, jadi kakek dan nenek saya minta maaf, saya terpaksa kabur karena ini, tapi saya mohon restu dari eyang, mohon sampaikan ke ibu supaya merelakan deh. Pokoknya saya hanya mau kembali kalau sudah berhasil, saya bilang gitu. Dan akhirnya berhasil. Masuk Jakarta kan saya pikir gampang cari kerjaan, ya kayaknya ya tidur di tempat sampah, di emperan pasar. Selama 7 bulan itu sempat ngerasain disiram satpam karena kesiangan bangun. Ya ampun. Pokoknya, tapi di situ saya merasa sebagai kalau dalam cerita wayang itu Gatot Kaca masuk kawah Candradimukha. Jadi sedang digodok ya, dibajakan mentalnya supaya tidak cengeng, tidak baper gitu. Ya merasakan sulitnya lah, cari makan juga susah. Kadang-kadang makanan bekas saya kumpulkan begitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya setelah 7 bulan saya diterima jadi office boy di sebuah kantor BK3S waktu itu di Jalan Muhammad Yamin nomor 5 gitu. Kemudian di samping itu juga ada kantor majalah Si Kuncung, mungkin pernah dengar ya. Nah, saya sering nulis begitu. Setiap Kamis kami pertemuan para pengarang untuk menerima honor. Itu beberapa pengarang itu, salah satunya yang terkenal adalah ada Pak M. Sobari, budayawan sekarang ini, itu juga dulu nulis di Kuncung. Kalau lupa, Edi Hermanto pernah jadi pemimpin redaksi sebuah majalah di Jakarta gitu ya.